Jadi di antara mereka yang rajin datang ke gereja, hampir tidak pernah ada anggota jemaat yang mengatakan saya bosan mendengar khotbahmu. Memang dalam mempersiapkan khotbah kita harus juga banyak membaca-baca buku. Banyak belajar, tapi jangan karena terlalu banyak membaca buku sehingga roh Tuhan dihalangi dan tidak diberikan tempo untuk menyampaikan pesan nats khotbah itu, firman Tuhan itu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan kami di podcast HKBP episode yang ke-11 di segmen Sherlock. Sekarang kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang mungkin kita semua sudah sangat kenal dengan beliau. Seorang bintang tamu yang sangat inspiratif bagi kita, terutama pada bagian nyanyian dan teologi di dalam HKBP. Selamat datang Amang di dalam podcast kita. Ya, selamat sore. Selamat sore. Mungkin teman-teman bingung kenapa sekarang kita berada di tempat yang berbeda. Saya siapa? Kenapa tiba-tiba muncul di podcast HKBP? Tetapi karena ada sedikit kendala dan ada sedikit waktu yang kami ambil kesempatan agar kita dapat berbicara dan berbincang-bincang lebih dalam tentang HKBP bersama dengan Amang Pendeta J.A.U. Dolok Saribu. Mungkin di awal pembicaraan kita, Amang Pendeta mungkin boleh bercerita sedikit tentang apa saja keseharian Amang dan kegiatan Amang yang sedang Amang jalani di masa-masa pensiun pelayanan Amang Pendeta. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Sebagai pendeta pensiun, ya, saya melakukan apa sesuai dengan hobi saya. Saya hobi main musik dan mencoba menulis musik atau menulis nyanyian dan menerjemahkan lagu-lagu gereja yang terkenal di dunia, lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Itu terutama. Lalu yang kedua, saya acap kali diundang untuk memimpin melakukan ceramah dan diskusi atau seminar musik ke beberapa jemaat gitu di HKBP. Bahkan saya diundang ke Kalimantan, ke Jawa Tengah, ke Jambi atau ke Bangko terakhir ini ya. Itu yang saya lakukan dan oleh karena itu saya harus mempersiapkan diri untuk itu. Sama seperti sekarang ini ya. Saya diunjuk oleh Opuye Purus menjadi instruktur dalam pelatihan pengkhotbah untuk kebaktian kebangunan iman ya untuk kali ini. Itulah contohnya. Sudah barang tentu saya harus benar-benar mempersiapkan diri dan bahan-bahan untuk itu kan. Itulah kegiatan saya. Dan selain daripada itu, untuk menjaga kesehatan saya ya saya harus olahraga. Setidak-tidaknya 1 jam jalan kaki setiap pagi. Bahkan termasuk hari Minggu. Andai kata misalnya saya dipanggil berkhotbah jam 10 pagi, saya usahakan berjalan kaki dalam 1 jam paling sedikit itu. Itulah keseharian saya. Dan di samping itu sudah barang tentu saya harus terus belajar. Saya biasakan diri saya untuk membaca paling sedikit 16 halaman satu hari. Itulah sebab agar supaya pengetahuan atau teologi saya itu jangan karatan lah istilahnya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Oke, baik teman-teman. Dari cerita singkat Amang Pendeta J.A.U., kita juga bisa menilai bahwa Amang Pendeta adalah seorang pelayan yang sangat inspiratif begitu ya. Di tengah-tengah masa pensiun Amang Pendeta tidak berhenti di dalam melayani. Amang Pendeta juga tidak berhenti di dalam masa pembelajaran ya Amang. Pembelajaran tidak dibatasi oleh umur ataupun oleh pekerjaan begitu ya Amang. Bahwa pelajaran serta pelayanan kepada Tuhan, kepada jemaat-jemaat Tuhan itu masih dihidupi hingga saat ini oleh Amang Pendeta. Ya benar itu, sebab penghayatan saya yaitu bahwa proses belajar itu adalah mulai dari rahim sampai
sampai liang kubur. Itu yang saya pahami dan itu yang saya hayati. Maka saya belajar terus gitu. Dan sudah barang tentu di luar itu kegiatan saya adalah untuk keluarga juga. Ya. Meskipun saya tidak mempunyai tugas-tugas khusus lagi sebagai pendeta karena sudah emeritus, ya saya punya tugas-tugas tambahan. Saya punya ya tugas khusus saya, tugas tambahan dan tugas sampingan kan begitu. Dan itu saya laksanakan misalnya kalau ada acara-acara adat, ada acara kebaktian lokal. Saya juga masih anggota lansia di HKBP Maranatha Rawalumbu sekarang. Oh, begitu, Bang. Nah, jadi teman-teman, mungkin ini menjadi pelajaran atau menjadi poin penting yang harus kita simpan di dalam diri kita, baik sebagai calon pelayan, baik seorang pelayan atau sebagai seorang jemaat, bahwa kita tidak boleh dibatasi oleh umur, kita tidak boleh dibatasi oleh keinginan, oleh kebutuhan, tetapi kita harus terus-menerus belajar serta menghidupi pelayanan kita di dalam nama Tuhan. Oke teman-teman, mungkin di sini adalah satu hal yang menarik bagi kita di episode kali ini. Kita mengenal Amang Pendeta JAU sebagai tokoh musik HKBP. Kita mengenal Amang Pendeta JAU di dalam lagu dan nyanyian ibadah HKBP. Tetapi mengapa ini saya katakan menarik? Karena pada episode kali ini kita akan membahas banyak hal dengan Amang Pendeta. Kita akan membahas soal bagaimana khotbah di HKBP dan tentu bagaimana tentang nyanyian itu sendiri di dalam HKBP. Oke Amang, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Di tengah-tengah masa pensiun Amang, tentu Amang sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja. Mungkin Amang juga sudah melihat bagaimana kami para calon pelayan maupun para pelayan HKBP yang masih melayani di dalam tengah-tengah pelayanan kami, terkhusus di dalam bagian berkhotbah. Mungkin Amang sudah melihat bahwa khotbah-khotbah pada saat ini sudah sangat kurang diminati oleh jemaat kita sendiri, Amang. Mungkin Amang bisa memberikan tanggapan terhadap hal tersebut? Saya tidak merasa begitu. Orang tidak datang ke gereja pada dasarnya, ya barangkali lebih daripada 70% anggota jemaat tidak datang ke gereja pun pada hari Natal itu. Menurut saya, meskipun tidak merupakan hasil penelitian saya, tapi itu sebenarnya ya lebih 70% anggota jemaat tidak datang ke gereja pun pada waktu hari Natal. Mereka datang ke gereja pada waktu anaknya dibaptis atau anaknya mau diberkati pernikahan dan lain sebagainya, itu saja. Jadi di antara mereka yang rajin datang ke gereja, hampir tidak pernah ada anggota jemaat yang mengatakan saya bosan mendengar khotbahmu, khotbah pendeta, enggak. Tapi memang ada juga orang yang telah meninggalkan HKBP. Saya kira bukan hanya karena khotbah, tapi barangkali karena pelayanan HKBP yang kurang, misalnya dalam pelayanan ibadah atau pelayanan musik, di mana musiknya ditangani secara bukan secara profesional, bahkan secara amatiran gitu. Itu barangkali, dan mereka lebih suka melihat pelayanan-pelayanan gereja-gereja lain. Itu saja saya kira. Dan memang mereka mengatakan bahwa ada juga yang mengatakan bahwa selama mereka itu di HKBP, mereka yang meninggalkan HKBP ya. Kenapa meninggalkan HKBP? Alasannya adalah karena iman mereka tidak bertumbuh selama di HKBP. Ya. Sekalipun menurut perasaan saya itu adalah ungkapan-ungkapan yang tidak pada tempatnya ya. Sebab bayangkan 50 tahun mereka di gereja HKBP, masa tidak ada dampak daripada nilai-nilai kristianisasi itu di dalam kehidupannya. Itu saya kira. Berarti menurut Amang Pendeta sendiri sebenarnya ada beberapa hal faktor yang menyebabkan jemaat kita kurang menikmati peribadahan di HKBP. Tapi kalau kita boleh fokus Amang ke satu faktor tertentu, yaitu faktor khotbah misalnya Amang. Bahwa tidak bisa kita pungkiri jemaat masa kini
sangat menggemari khotbah-khotbah yang bernuansa mungkin banyak hal-hal yang lucunya begitu Amang. Iya, Nah, iya, itu adalah khotbah-khotbah yang diharapkan oleh jemaat-jemaat kita HKBP. Nah, bagaimana tanggapan Amang terhadap faktor ini Amang, faktor kegemaran jemaat kita terhadap khotbah-khotbah yang lucu? Silakan Amang. Ya, memang ada apa namanya itu poda perjami tahun ya. Iya. Ada poda perjami tahun yang telah dipelajari selama kita itu duduk di mengikuti pendidikan teologi ya, Iya. di seminari teologi. Ada itu poda perjami tahun, ada batas-batas daripada bagaimana kita menyampaikan khotbah ya, Iya. bagaimana kita menggali nats khotbah nats Alkitab itu menjadi khotbah, kan begitu. Memang ada juga faktor yang menyebabkan khotbah itu kurang menarik. Kenapa? Karena kesibukan pendeta sehingga persiapannya kurang. Itu contohnya. Begitu. Lalu kemudian gereja telah menentukan leksionar, yaitu daftar nats khotbah yang wajib dikhotbahkan pada setiap minggu menurut tahun kalender gereja ini, kan gitu. Gak boleh kita melenceng dari situ. Iya. Sementara di gereja lain gak ada leksionar. Jadi bisa saja pendeta di sana itu mengkhotbahkan 10 khotbah itu aja yang dikhotbahkan berulang-ulang, contohnya kan bisa juga. Saya sudah melihat itu bagaimana misalnya di Tiberias, contohnya terus terang aja. Iya, Saya mendengar pendeta di Tiberias itu berkhotbah, nggak ada apa-apanya menurut saya. Ya, tapi pelayanan musiknya memang bagus. Musik ditangani secara profesional. Dan lagi pula durasi ibadah minggu itu ya hampir kurang lebih 1 jam lah, 1 jam aja. Ya, sementara di gereja HKBP kadang-kadang ibadah bisa sampai 2 jam gitu, terlalu lama. Ya, sebab banyak paduan suara. Paduan suara ini sama seperti yang saya katakan, musik ditangani gereja HKBP itu secara volunteer. Pendeta tidak bisa mengatur lagu apa yang harus dinyanyikan kelompok paduan suara. Dan acap kali 1 orang anggota jemaat mengikuti 4 kelompok paduan suara pada hari Minggu yang sama, dalam ibadah yang sama. Dan memang itu sangat membosankan, apalagi kualitas paduan suaranya itu kurang menarik, kan begitu. Sementara di gereja-gereja yang sudah mapan, contohnya di GKI Panglima Polim, gak sembarangan orang nyanyi pada waktu kebaktian Minggu. Mereka harus diuji musik direktornya dulu. Apakah mereka itu layak bernyanyi untuk minggu depan atau tidak. Itu jadi nggak boleh sembarang. Kalau dicoba dites misalnya mereka nyanyi, boleh dikatakan musik director mengatakan ya sudahlah 6 bulan lagi lah kalian persiapkan nyanyian kalian, kan begitu. Iya. Kalau di HKBP nggak boleh dilarang orang untuk nyanyi itu, dan malah sulit diatur. Meskipun di beberapa gereja di kota sudah diatur kelompok paduan suara dan dibatasi bahwa hanya 2 kelompok paduan suara yang boleh nyanyi pada waktu hari Minggu, yaitu pada acara sesudah pengakuan iman rasuli dan sesudah warta jemaat atau sebelum khotbah. Begitu. Oh, berarti teman-teman kita bisa tahu bahwa fokus kita di sini tuh sepertinya ada 2 ya Amangnya. Yang pertama adalah bahwa ada faktor dari kurangnya persiapan sang pengkhotbah terhadap khotbah yang akan ia sampaikan kepada jemaat. Nah, dari faktor yang kedua adalah dari segi musik itu sendiri. Kembali kita ke musik. Nah, cuman Amang kita mungkin mau fokus ke satu faktor dulu Amang. Faktor yang pertama, mungkin faktor tentang musik kita bisa perdalam di segmen selanjutnya. Nah, tentang khotbah yang mengena ke hati jemaat. Itu sangat-sangat dirindukan oleh jemaat kita. Itu sangat-sangat diterapkan, diusahakan, diupayakan agar kita sebagai pengkhotbah menerapkan itu di tengah-tengah pelayanan kita. Nah, menurut Amang Pendeta sendiri, ada nggak ciri-ciri dari khotbah yang mengena ke hati jemaat? Iya, dan memang itulah khotbah. Khotbah berasal dari teologi.
teologi yang baik harus bisa dikhotbahkan. Dan khotbah harus berdasarkan teologi yang baik. Kan begitu. Nah, dan khotbah dan teologi harus mampu melengkapi anggota jemaat untuk mampu dan dikuatkan untuk menghadapi segala macam tantangan hidupnya, terutama bagi mereka sebagai manusia yang mencari arti dan makna hidup, ataupun warga jemaat yang tidak ada sama sekali pikirannya untuk mencoba memahami arti makna hidupnya. Namun demikian pengkhotbah harus melengkapi itu supaya anggota jemaat bisa mengerti apa arti dan makna hidupnya. Itu saya kira. Nah, yang kedua ialah bahwa khotbah adalah khotbah itu harus berdasarkan firman Tuhan, kan begitu. Firman. Jadi ada firman, nats yang harus dibacakan dulu. Dan dari nats itu sebagai pendeta sebagai pendengar yang pertama dari khotbah, ya, harus memahami apa pesan khotbah itu. Pesan khotbah harus jelas. Jika pesan khotbah tidak jelas, maka akibatnya ialah khotbah itu bisa jadi bias. Kan begitu. Jadi pesan khotbah itu harus jelas. Pesan khotbah itu digali dari nats Alkitab perikop yang telah ditentukan dalam leksionar itu. Pendeta sebagai pendengar yang pertama harus melihat dan meneliti apa yang Tuhan mau katakan kepada dia sebagai pendengar yang pertama dan kepada jemaat yang adalah pendengar yang kedua, termasuk dia sebagai pendengar yang kedua juga. Itulah khotbah. Jadi oleh karena itu khotbah harus melengkapi anggota jemaat menghadapi persoalannya yang ada, dan yaitu persoalan yang nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah khotbah yang baik. Lalu kemudian khotbah itu harus berisikan kepada penerapan daripada firman itu, khotbah itu. Apa yang Tuhan inginkan dari pengkhotbah sebagai pendengar yang pertama dan anggota jemaat sebagai pendengar yang kedua, dan apa yang harus mereka lakukan. Itu artinya penerapan. Oleh karena itu pengkhotbah harus menyampaikan dan mencoba bertanya kepada anggota jemaat apa yang harus mereka lakukan nanti setelah mendengar khotbah itu dan menghayati khotbah itu. Begitu. Oh, jadi kita sekarang sudah tahu ya teman-teman bahwa sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pengkhotbah, sebenarnya tugas kita itu tidak hanya berhenti di membuat bahan khotbah, tidak hanya berhenti di menyampaikan isi khotbah, tapi kita harus mampu untuk menyentuh elemen-elemen kehidupan masyarakat. Kita harus bisa mampu untuk menyentuh bidang-bidang kehidupan oleh jemaat yang sedang kita layani. Baik Amang, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Di masa pandemi, di masa COVID-19 ini, Amang, kita tahu sudah banyak gereja, sudah banyak pengkhotbah yang bersinergi dan yang mencoba beradaptasi dengan keadaan pandemi, dengan kondisi pandemi. Dengan cara memberikan pelayanan melalui khotbah di media sosial, terutama di YouTube. Nah, menurut Amang Pendeta sendiri, apakah jalan keluar atau adaptasi ini adalah hal yang bagus atau hal yang bagaimana Amang? Mengingat bahwa esensi khotbah memang harus benar-benar sampai kepada jemaat atau pendengar itu sendiri. Silakan Amang. Ya, memang saya melihat bahwa COVID ini adalah kairos atau kesempatan baik buat kita. Ya, untuk memanfaatkan berkat Tuhan lewat perkembangan ilmu dan teknologi. Ya kan? Ya. Jadi oleh karena itu sangat baik sekali bahwa informatika yang sekarang itu, sarana informatika yang sekarang ini adalah harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Kan begitu? Iya. Itu saya kira. Dan melihat masa pandemi ini agar digunakan sebaik-baiknya. Sama seperti saya katakan. Sebab kairos itu, waktu itu kalau tidak digunakan akan hilang begitu saja. Ya. Contohnya kami di gereja di
Rawalumbu ya. Kebetulan saya mendirikan jemaat cabang dari HKBP Rawalumbu 1 minggu sebelum saya mengakhiri tugas saya sebagai pendeta penuh waktu, memasuki masa pensiun, yaitu HKBP Kemang Pratama. Di HKBP Kemang Pratama yang terdiri dari 32 kepala keluarga pada waktu itu, yang sudah memiliki 2 ruko yang digunakan menjadi rumah ibadah, ya, di sana sudah memilikinya itu, ya, dan sangat bagus sekali. Apa yang kami lakukan selama pandemi ini adalah untuk melengkapi anggota jemaat yang berminat untuk menerjemahkan nyanyian gereja, nyanyian yang paling populer di dunia dan termasuk di Indonesia untuk menjadi nyanyian HKBP. Itulah Sangap di Jehovah 2 yang sudah dimasukkan menjadi dokumen ke-9 dari rapat pendeta yang lalu. Itu sekitar 160-an lagu. Sehingga sekarang nanti jika itu sudah disahkan oleh rapat pendeta dan sinode, ya, sebagai pengambil keputusan, nanti nyanyian kita sudah 1021 loh. Nggak tanggung-tanggung. Itu dikerjakan oleh Kemang Pratama bersama dengan saya. Dengan anggota jemaatnya yang saya lengkapi bagaimana cara menerjemahkan nyanyian dan lain sebagainya. Supaya memenuhi syarat sebagai kriteria nyanyian yang baik bagi jemaat. Itu dia. Berarti menurut Amang Pendeta sendiri, masa-masa digitalisasi, masa-masa pandemi ini sebenarnya bukan beban atau bukan penghambat bagi kita di dalam pelayanan ya Amang. Malah ini sebagai sebuah kesempatan emas bagi kita supaya kita bisa semakin memaksimalkan pelayanan kita, baik dari segi khotbah, baik dari segi lagu, baik dari segi teologi HKBP lainnya. Ini adalah kesempatan emas yang harus kita ambil ya, begitu Amang. Oke, sekarang dan memang begitu. Contohnya saya, jadi untuk mengatasi ya kesibukan pendeta-pendeta supaya ada waktunya untuk mempersiapkan khotbah sebaik-baiknya kan? Iya, Mang. Untuk mempersiapkan khotbah sebaik-baiknya, makanya dia harus memilih apa yang harus dia lakukan setiap hari Minggu. Iya, Mang. Acap kali pendeta-pendeta HKBP membuat semacam pelayanan yang sudah dilakukan oleh resort yang lain. Iya. Resort A melakukan misalnya renungan yang untuk dikirimkan kepada dengan WA ke jemaat-jemaatnya. Lalu pendeta B juga melakukan itu, pendeta C melakukan itu. Saya sendiri tidak melakukan itu. Tapi saya mengirimkan renungan-renungan yang saya anggap baik dan membantu jemaat, bahkan mengirimkannya 500 kepada 500 orang lebih setiap malam antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Saya kirimkan itu. Terus terang aja saya bilang contohnya, yaitu pendeta Bernard Siagian, suara Injil yang dikirimkan itu. Mereka itu hebat loh, ya. Sebab apa? Sebab kenapa saya tertarik? Sebab dalam suara Injil itu dinyanyikan, mereka menyanyikan buku nyanyian HKBP dalam bahasa Batak 2 ayat, lalu kemudian di dalam bahasa Indonesianya 2 ayat. Jadi saya sangat senang untuk menjembatkan lagu itu. Saya kirimkan, lalu ada renungannya, ya, ada temanya itu ayat-ayat harian itu sesuai dengan almanak. Lalu kemudian kalau ada PA ada 3 pertanyaan, kesimpulannya 2-nya. Itu saya tidak capek-capek melakukan itu lagi, sebab sudah ada orang yang baik melakukan itu, ya itu aja saya sebarluaskan. Ya, tapi coba pendeta, apa yang dilakukan resort lain dia lakukan. Mana sempat lagi dia. Selain daripada melakukan pelayanan rutin dan pelayanan kasual. Misalnya melihat orang sakit,
counseling, Iya. kemudian mengubur orang meninggal, pernikahan, katekisasi sidi, katekisasi baptisan, dan lain-lain sebagainya. Akibatnya pendeta burnout, hampir nggak sempat bernafas kan gitu. Iya, Mang. Nah, itu. Berarti kita harus melihat celah dan mengambil celah ya, Mang. Iya. Bukan hanya mengikuti apa yang sedang dilakukan orang lain. Wah. Begitu. Oke, ini adalah salah satu pembelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita teman-teman. Bagaimana kita boleh ikut mengikuti alur atau mungkin arus mainstream, tetapi jangan lupakan celah-celah penting yang harus kita hidupi sebagai seorang pelayan. Oke, Amang. Itu penting, sebab itu khotbah itu sangat penting bagi gereja Lutheran untuk khususnya HKBP. Sebab bagi HKBP gereja Lutheran itu khotbah itu adalah puncak ibadah loh. Puncak ibadah. Beda dengan Katolik bahwa misa itu adalah puncak ibadah. Sedangkan HKBP bukan begitu, khotbah. Makanya pendeta yang melayani firman yang karena kurang persiapan bisa saja mereka menggerutu bahwa khotbah itu membosankan, sekalipun anggota jemaat itu tidak berani mengatakan itu kepada pendeta yang bersangkutan. Iya, Mang, benar. Tapi terus terang kepada saya hampir nggak ada orang mengatakan aku bosan mendengar khotbahmu. Oke, Amang. Terkait dengan khotbah dan persiapan sang pengkhotbah, mungkin ini bukan hal yang baru yang kita tahu dan kita dengar, bahwa ada masa-masa atau ada beberapa kali kita temui seorang pengkhotbah atau seorang pendeta dengan sengaja mempersiapkan khotbah untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Ada pendeta-pendeta, ada pengkhotbah yang menggunakan khotbah sebagai bentuk untuk kepentingannya pribadi, Amang. Untuk memenuhi kepentingan atau urusannya pribadi. Bagaimana tanggapan Amang mengenai hal tersebut? Pengkhianatan terhadap Poda Perjami tahun. Ya, cara mempersiapkan khotbah. Ya kan ada aturannya itu loh. Itu pengkhianatan. Sebab apa? Sebab pesan firman Tuhan itu atau sekali lagi yaitu sebagai pendengar pertama apa yang Tuhan mintakan kepada dia sebagai pendengar pertama dan jemaat sebagai pendengar kedua. Jadi untuk memperoleh pesan khotbah itu tidak boleh didahului oleh keinginan pengkhotbah itu sendiri atau pesan sponsor yang mengundang. Tolonglah Pak Pendeta, ini tolong disampaikan. Atau orang tertentu yang berpengaruh di jemaat itu. Tolonglah Pendeta, ini tolong disampaikan nanti dalam khotbah. Nggak boleh. Kalau memang pesan sponsor itu sesuai dengan pesan khotbah itu, pesan perikop itu, ya bisa saja. Ya kan? Jadi nggak boleh, pesan itu nggak boleh ditukang-tukangi loh. Apalagi untuk menyerang seseorang. Itu penyalahgunaan khotbah. Itu. Jadi dan penyalahgunaan itu sebenarnya adalah dosa. Ya? Dosa ya, Mang. Itu hakikat dosa. Penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan berkat Tuhan, itu dosa loh. Mang. Oke, berarti sebagai seorang pengkhotbah, lagi-lagi ini adalah tugas dan PR kita bersama teman-teman yang ada di rumah. Karena menurut Amang Pendeta sendiri bahwa makna khotbah yang kita gunakan sebagai kepentingan diri sendiri ini adalah sebuah pengkhianatan yang sangat besar ya, Amang. Adalah sebuah bentuk dosa terhadap Poda Perjami Tahun yang sudah kita hidupi dan yang harus kita hidupi sebagai seorang pelayan. Oke, Amang. Berarti bisa kita katakan bahwa di dalam menyampaikan khotbah kepada jemaat sangat-sangat diperlukan persiapan yang betul-betul matang. Ya dong. Nah, di dalam persiapannya itu harus melalui doa dong. Doa. Bukan hanya akal budi. Iya, Mang. Memang dalam mempersiapkan khotbah kita harus juga banyak membaca-baca buku. Banyak belajar, tapi jangan karena terlalu banyak membaca buku sehingga roh Tuhan dihalangi dan tidak diberikan tempo untuk menyampaikan pesan nats khotbah itu, firman Tuhan itu. Gak boleh.
buku-buku yang dibaca, ilustrasi yang mau digunakan itu hanya semata-mata untuk membantu si pengkhotbah untuk meyakinkan dirinya dan anggota jemaat yang mendengar untuk meyakini kebenaran firman Tuhan itu loh. Oke, ini sangat-sangat menarik. Saya sebagai seorang calon pendeta yang masih menjalani praktek pelayanan yang kedua, Amang. Ya. Ini belum pernah saya dapatkan di teori kampus. Ya. Teologi STT HKBP yang pernah saya jalani selama 5 tahun. Ini adalah hal baru bagi kita, bahwa ilustrasi, bahwa buku-buku pendukung, itu sudah ada namanya pendukung ya teman-teman. Berarti itu bukan sebagai bahan utama kita. Itu hanya sebagai pelengkap bagi bahan khotbah kita. Oke, Amang. Dan yang satu yang paling bahaya, apabila si pengkhotbah membacakan khotbah orang lain sebagai khotbahnya dengan sistem copy paste, itu sangat memalukan. Iya, Mang. Dan Itu sering terjadi ya, Mang ya. Itu nggak boleh. Khotbah itu adalah apa yang Tuhan katakan kepada dia. Itu dong. Jadi khotbah-khotbah atau Ipola Nijamita atau Immanuel tulisan itu hanya membantu dia untuk meyakinkan dirinya dan umat akan kebenaran firman itu. Itu loh. Jadi nggak boleh main copy paste. Oke, berarti teman-teman, tentu mungkin teman-teman yang di rumah sama seperti saya saat ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati atau dalam pikiran tentang bagaimana Amang Pendeta JAU di dalam persiapannya membuat sebuah bahan khotbah. Mungkin kalau kita tahu Amang di gereja kita ada yang namanya song leader. Song leader tentu telah menjalani 1 hari mungkin Amang biasanya masa-masa pelatihan untuk JR mungkin Amang sebelum hari H atau hari Minggu. Nah, untuk Amang Pendeta JAU sendiri sebagai seorang pendeta yang telah memasuki masa pensiun, ada nggak tips-tips Amang atau kebiasaan yang telah Amang lakukan di dalam mempersiapkan bahan khotbah? Ya, bahan khotbah atau gimana? Bahan atau ibadah gimana? Bahan khotbah Amang sebagai seorang pengkhotbah. Iya, jadi sudah barang tentu ada perikop yang telah ditentukan menurut tahun kalender Girjani. Jadi pada hari Minggu sesudah saya berkhotbah, saya harus baca perikop minggu depan. Oh begitu. Dan perikop minggu depan itu harus saya baca dalam berbagai bahasa. Kalian generasi milenial sekarang sangat beruntung loh. Di HP suci itu sudah boleh di-download dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya King James Version dan revised, ya. King James Version, dan ada lagi itu bahasa Indonesia, bahasa Batak sudah berarti tentu, bahasa Yunaninya juga ada, bahasa Yunani revised yang baru ada. Itu loh. Lalu kemudian kalian sudah boleh mendownload apa namanya itu, interlinear Hebrew, Greek, English Bible. Wah, enak sekali loh. Iya, Mang, benar. Meskipun kamu tidak katakanlah nilai rendah dalam bahasa Ibrani, tapi enggak dalam interlinear Hebrew, Greek Bible itu, English Bible itu ada cara membacanya juga di situ. Kata demi kata ada di situ. Lalu kalian boleh membanding-bandingkan antara bahasa Alkitab dan Bible, isinya mana terjemahan yang lebih baik. Kadang-kadang bahasa Batak jauh lebih baik, kadang-kadang bahasa Indonesia jauh lebih baik. Nah, dan dari situ kamu sudah boleh meyakini apa pesan Tuhan melalui perikop itu. Dan dari situ kamu dapat kata kunci. Bayangkan hari Minggu sebelum tidur kamu sudah mendapat itu. Hari Senin udah enak lah. Ya. Ada lagi sermon distrik contohnya lebih enak, sudah ada lagi Ipola, Immanuel. Wah, apa yang kurang? Dan di samping itu khotbah untuk minggu depan sudah banyak ditayangkan dalam YouTube. Sudah banyak.
Tapi acap kali isinya tidak sesuai dengan kode perjami tahun yang saya pahami. Itu saja. Itu. Yang kedua, memang ada minat anggota jemaat yang sama sekali tidak tahu apa kode perjami tahun. Menggandrungi khotbah-khotbah yang ada lucu-lucunya, yang ada apa, tapi pesannya yang jelas. Iya, Mang. Hati-hati loh. Saya banyak tidak setuju dengan apa yang ada di YouTube itu. Hanya ada 1-2 orang. Iya, kalau itu saya akui. Meskipun caranya mempresentasikan khotbahnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sebab dia hanya membaca. Ya kan? Tapi ada yang tanpa membaca, enak sekali. Nah, itu juga saya dengar. Saya buka isinya. Ilustrasinya juga ada yang baik, ada yang bagus. Dan saya ambil di situ. Apa yang saya renungkan itu dalam mencapai tujuan khotbah, sudah ada tujuan daripada khotbah itu kan, sudah jelas. Bagaimana cara mencapai tujuan khotbah itu dari menit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu saya ambil juga dari sana. Tujuannya adalah untuk membantu saya dan umat untuk meyakini kebenaran firman itu. Oke, teman-teman, satu hal yang perlu kita garis bawahi, sangat-sangat kita garis bawahi, dan harus kita rubah mungkin ya, dari kita ada yang sering melakukan hal ini. Kita tidak boleh mempersiapkan khotbah H-1 hari ya, Mang. Sangat apalah. Aduh, saya yakin Tuhan tidak senang itu. Meskipun Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Bukan maksudnya tanpa persiapan atau dengan persiapan. Bukan itu maksudnya. Tapi meskipun dalam kondisi kita terancam, contohnya kondisinya kurang bagus. Bukan maksudnya ya sudahlah, tanpa persiapan baik atau tidak baik. Bukan ke situ tujuannya. Jangan salah tafsir ya, Mang. Jangan salah tafsir lah, sesuai dengan keinginan kita kan gitu. Jangan jadikan itu senjata ya, Mang, untuk tidak mempersiapkan bahan khotbah. Harus. Berikan waktumu secara serius, minimal setengah jam setiap hari. Minimal ya, Mang ya. Minimal. Pada waktu kau mandi juga kau renungkan. Pada waktu kau makan juga kau renungkan. Pada waktu kau menggendong anakmu juga kau renungkan. Dan tuliskan. Ingat, mencatat itu harus. Harus ada catatan seorang pendeta. Kenapa? Pesan saya ialah kamu harus lebih percaya kepada catatanmu daripada ingatan. Kamu harus lebih percaya catatanmu daripada ingatanmu. Itu. Jadi apa yang kau renungkan sekarang, tuliskan. Ini. Jadi pendeta harus banyak catatan. Kalau sudah penuh ya sudah buang. Sudah ada khotbah yang tertulis. Khotbah harus tertulis loh. Meskipun tidak kau baca waktu kamu berkhotbah. Tapi sudah harus tertulis. Oke, jadi teman-teman, kalau secara saya secara pribadi, ini adalah mungkin 30 menit atau 45 menit hal yang berharga di dalam hidup saya sebagai seorang calon pelayan. Mengapa? Karena sosok pendeta J.A. Udolok Saribu yang sangat kita kenal dari segi teologi buku ND, tidak hanya terbatas oleh pelayanannya di dalam lagu-lagu atau nyanyian buku ND HKBP, tetapi sangat inspiratif, baik dalam segi pelayanan sebagai seorang pengkhotbah. Banyak hal yang saya dan tentu juga teman-teman di rumah sudah dapatkan dari Amang Pendeta J.A. Udolok Saribu. Mungkin Amang di penghujung pembicaraan kita, ada nggak kira-kira hal-hal yang ingin Amang sampaikan kepada teman-teman di rumah, baik kepada teman-teman pelayan atau teman-teman jemaat di rumah, tentang makna penting peribadahan terutama di dalam khotbah itu sendiri? Silakan Amang. Apa pertanyaannya coba? Tentang adakah pesan-pesan yang ingin Amang sampaikan kepada teman-teman di rumah, baik teman-teman pendeta, teman-teman pengkhotbah, mengenai peribadahan dan menghidupi khotbah itu sendiri, Amang?
Hidup orang percaya itu hidup beribadah loh. Bukan hanya beribadah secara formal. Dalam pekerjaanmu itu ibadah loh. Sebab dalam pekerjaanmu, dalam karirmu juga kamu harus berbuat itu seperti kepada Tuhan. Itu loh. Itu ibadah. Ibadah yang sejati. Itu. Lalu kita memperoleh bekal daripada ibadah minggu itu. Dan setelah ibadah minggu kita diberkatkan dengan berkah. Ya kan? Yaitu Tuhan beserta dengan kamu. Kan itu istilahnya. Iya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi kau. Ya? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Kan begitu. Iya, arti dan maknanya yaitu itu bekal satu minggu itu. Itulah yang menginspirasikan. Sehingga lewat khotbah dan ibadah itu kamu semakin bertumbuh ke arah kedewasaan iman dalam Kristus. Itulah. Itu pelayanan gereja tujuannya itu. Sama seperti kata Martin Luther, khotbah itu bermanfaat adalah untuk apa? Menjadikan warga gereja itu, pendengarnya itu menjadi warga gereja yang baik. Maksudnya yang baik itu apa? Dewasa imannya dalam Kristus. Dewasa imannya dalam Kristus itu apa? Apa ciri khas kedewasaan iman? Pertama ialah mampu melakukan ketiga tugas panggilan Kristianinya secara mandiri. Yaitu bersekutu secara mandiri loh. Jangan harus ada sintua baru bersekutu. Bersaksi. Jangan hanya karena ada SK bersaksi. Saya sudah ada SK saya untuk pensiun, saya masih bersaksi kok. Melayani secara mandiri. Itu loh. Lalu yang kedua, menyadari identitasnya adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia itu artinya agen perubahan ke arah yang lebih baik, kan begitu. Nah itu ciri khas. Dan yang ketiga adalah tidak diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran. Datang Advent dia jadi Advent, datang GBI dia jadi GBI, datang Saksi Jehovah jadi Saksi Jehovah. Itu diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Menghayati nilai-nilai Kristiani. Berdasarkan kitab suci. Apa itu nilai-nilai Kristiani itu? Yaitu kasih. Bukan kasih yang kondisional loh. Aku mengasihimu karena kau cantik, karena ngomongnya kita nyambung, karena kau... Bukan. Tapi kasih unkondisional. Meskipun kamu acap kali kurang ajar kepada saya, aku mengasihimu. Meskipun kau mengkhianati saya, meskipun kau sebarkan hoax dan fitnah dan kata-katamu kau kata-kataku kau pelintir, aku tetap mengasihimu. Itu kasih. Setia dan jujur, haposan, itu nilai-nilai Kristiani. Setia dan jujur loh. Itu kan faith, iman, aman, pistis itu kan. Iya. Setia dan jujur, itu nilai. Disiplin. Coba lihat pendeta, disiplin enggak kalau dikatakan jam 4. Dari kata disiplin itu berasal dari kata disciple yang saya mengerti. Iya, kalau seorang murid Kristen itu harus disiplin. Nilai-nilai Kristiani itu menjadi pelopor dalam GPIC, Justice, Peace, and Integrity of Creation. Nilai-nilai itu jangan dikira nilai-nilai itu hanya sekedar khotbah, enggak. Sekedar PA dibicara-bicarakan, enggak. Bukan itu nilai loh. Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap paling mulia dan luhur.
Kalau kasih yang tidak dianggap mulia dan luhur itu omong kosong itu. Kecek baluang itu. Dianggap paling mulia dan luhur. Lalu yang kedua, nilai itu adalah dianggap paling bermanfaat dan paling berguna. Nilai-nilai itu adalah diwariskan kepada generasi muda. Kalau tidak diwariskan kepada generasi muda itu bukan nilai. Dan jika ada yang melanggar kita gelisah dan marah. Itu baru nilai loh. Contohnya bagi orang Batak Toba, nilai itu apa? Adat. Datang anak saya, perempuan saya. Pak, kenalin dong. Calon suami gue, calon Hela. Siapa? Itu jenderal, letnan jenderal Marga Tambunan. Oh, gak boleh dong. Sebab itu silai sabungan. Itu. Lalu datang anak saya, Pak, saya harus menikah dengan dia. Bila perlu kepala saya tinggal di sini, badan saya ke sana. Saya gelisah dan marah enggak? Iya. Gelisah dan marah. Itu anehnya Batak Toba HKBP umumnya dengan orang Mandailing dan Sipiro. Di Mandailing dan Sipiro itu nilai adalah agama. Adat boleh dilanggar asalkan diperbolehkan agama. Asalkan sudah 5 sundut, 5 generasi harahap sama harahap boleh menikah, siregar sama siregar boleh menikah karena diperbolehkan agama. Di Batak Toba nilai adalah adat. Agama boleh dilanggar asalkan diperbolehkan adat. Harus sejalan ya Bang ya. Ya, jangan dikira nilai-nilai itu sesuatu. Kalau si duduk bahkan itu sudah nilai. Enggak benar. Misalnya, saya menggosipi teman. Iya. Bertentangan itu dengan kasih enggak? Sangat bertentangan Amang. Kalau itu nilai, saya harus gelisah dan marah terhadap diri saya. Kenapa saya tadi itu menggosipi? Iya Amang, benar. Itu nilai. Itulah makna ibadah dan khotbah itu. Bukan hanya diterima tetapi harus dilakukan ya Amang ya. Jangan hanya diangguk-anggukin gini. Apa itu? Kebiasaan ya Amang ya. Omong kosong itu. Oke teman-teman, mungkin pembicaraan kita bersama dengan Amang Pendeta JAU mengenai peribadahan terkhususnya khotbah bisa kita akhiri di sini. Tetapi mungkin teman-teman di rumah bertanya-tanya, loh kok bintang tamunya Amang Pendeta JAU Dolok Saribu tetapi yang dibahas bukan tentang buku ND. Nah, tenang teman-teman. Tentang buku ND, tentang teologi nyanyian di HKBP akan kita bahas di segmen yang kedua, yaitu segmen Q&A atau segmen itu ngobrol bareng jemaat online. Jangan kemana-mana, saksikan kami bersama dengan Amang Pendeta JAU Dolok Saribu di segmen yang kedua. Horas teman-teman.